Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kami sudah membahas beberapa hal dalam rangka persiapan untuk pembukaan program baru dari Fanana Insan Baksya, yaitu Home Santren. Dan saat ini telah hadir di tengah-tengah kita direktur dari Home Santren itu sendiri, yaitu ada Ustadz Gani. Assalamualaikum Ustadz. Selamat Ustadz. Artinya apa? Kita juga sudah membahas banyak hal tentang bagaimana kitab-kitab yang akan digunakan pada kegiatan Home Santren ini. Sebagaimana kita ketahui, di pendidikan non formal itu ada pendidikan kesetaraan, ya, ada juga pendidikan keterampilan, dan juga ada majelis taklim. Nah, ini kita gabungkan. Majelis taklim masuk menjadi pesantrennya, kemudian keterampilan itu bagaimana anak-anak santri kita belajar tentang keterampilan dalam skill yang nanti akan membekali dia dalam usaha misalkan dan sebagainya. Akademisnya di kesetaraan, yang di situ tentunya juga akan menyelesaikan target-target pendidikan akademis yang dia diharapkan nanti bisa sesuai dengan jenjangnya di tingkatan SD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nanti selanjutnya akan menjadi pendidikan tinggi. Dan itu harus disiapkan secara runtut, dan itu akan dilakukan secara personal kurikulum, karena di sini harus melibatkan orang tua. Meskipun kita juga memiliki kurikulum operasional dari lembaga kami sendiri, yaitu Fanana Insan Baksya, dan dalam ini program Home Santren meliputi juga pendidikan akademis, keterampilan, dan pesantren. Nah, seperti itu. Lah, Ustadz, apa yang bisa disiapkan yang mungkin sudah menjadi role dalam kegiatan pesantren ini? Mungkin ini kitab-kitabnya, atau mungkin hal-hal dasar dalam Home Santren ini sendiri yang bisa dijelaskan kepada teman-teman kita, apa kira-kira? Terima kasih waktunya, Pak Lukman. Untuk Home Santren sendiri ini kan bagaimana kita menyiapkan para anak-anak kita untuk bisa mengarungi kehidupan yang lebih bahagia dunia dan akhirat, kan? Dunia dan akhirat, ya. Dunia dan akhirat. Jadi pendidikan itu kan sebenarnya kewajiban. Thalabul ilmi itu kan kewajiban kita sebagai manusia. Nah, kalau kita beribadah tanpa ilmu, maka ya tidak akan sah ibadahnya. Gitu ya. Nah, sama seperti halnya kita bekerja, kemudian kita nggak tahu ilmunya, nggak tahu ini halal dan haramnya, misalkan. Bukan hanya halal dan haramnya. Kamu dipakai, disuruh menjadi chef, tapi nggak ngerti bumbunya apa dan lain sebagainya. Cara-cara dan langkah-langkahnya, ya. Mungkin jadi nasi goreng, tapi rasanya nggak karu-karuan, kan gitu kan. Dan nggak akan diterima sama orang yang makan, kan gitu lah. Sedangkan beribadah juga seperti itu. Ada hiroh, ada semangat beribadah yang tinggi, tapi nggak punya ilmunya. Nggak belajar sama guru. Yang bersanad, misalkan, ya, sanad, yang punya ilmu yang sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka ya belajar sendiri dari Al-Quran, membaca terjemah. Salah kaprah, karena apa yang dibaca akhirnya apa? Cuman dari akalnya, dia mengira-ngira, mencari-cari sendiri. Nah, ini yang menjadi masalah. Makanya pesantren Home Santren ini kita belajar nggak hanya akademik saja, akan tetapi kita harus belajar tentang bagaimana sebagai seorang muslim yang taat, gitu. Nah, untuk makanya yang diajarkan di sini adalah, pertama adalah sekolah persiapan. Mungkin banyak di luar sana teman-teman yang usianya sudah dewasa, tapi bahkan ngaji saja nggak bisa. Belum bisa baca, belum bisa membaca. Baca Al-Quran lah, baca Al-Quran cuman baca yang huruf Latinnya. Latinnya. Akhirnya walad dolin. Nah, itu padahal kan walad dolin. Nah, karena belajarnya dari arti tanpa guru, bukan dari arti tapi dari itu, terus akhirnya baca artinya. Nah, ini kan ilmunya nggak nyampe gitu. Dalam artian apa yang ya memang firman-Nya Allah, tapi firman Allah ya diturunkan kepada Rasulullah, kemudian ya turun kepada Rasulullah, diajarkan kepada guru-gurunya. Nah, kita di sini kita menyiapkan guru-guru yang memiliki sanad dengan kitab-kitab yang mana dibutuhkan, karena tadi ada kurikulum yang
operasional dan kurikulum yang personal gitu. Jadi tahapannya sampai mana, nggak kemudian siswa SMA terus berarti sudah di diniahnya di kelas 2 Sarawi gitu atau di kelas Alia. Nggak seperti itu, tapi kemampuan dia seperti apa di diniahnya ya, di diniahnya. Oh, kelas siswa SMA tapi belum bisa ngaji, ya berarti harus persiapan awal dulu ya, dulu untuk persiapan dulu, belajar baca dulu, di tahapan persiapan dulu ya. Jadi nggak harus kemudian menuntut orang tua, anakku sih sudah SMA kok iki saya diajarin alif ba. Saya ikro kan gitu kan. Ya enggak gitu. Karena saya sendiri juga di pesantren dulu ya belajar Fatihah maneh kan gitu kan. Belajar Fatihah yang benar kan gitu kan. Sampai kemudian oh iya sudah bagus Fatihahnya, boleh lanjut yang lainnya. Seperti itu. Jadi yang kita persiapkan di sini adalah ada tingkatan-tingkatan yang kemudian harus dilalui bukan berdasarkan usia tapi berdasarkan kemampuan dia dalam memahami ilmu alat Al-Quran itu sendiri. Ada fikih, ada nahwu, shorof ya kan, kemudian kemampuan dia beribadah dan lain sebagainya. Jadi nggak ujuk-ujuk disuruh puasa Daud gitu, lawang Ramadannya bolong-bolong kan gitu kan, terus kemudian Daud kan gitu kan, langsung harus sholat malam gitu kan, lawang sholat 5 waktunya saya belum gitu. Jadi ya harus benar-benar langsung Al-Quran, lawang alif ba ta saya belum hafal, belum bisa kan gitu. Nah jadi seperti itu. Ya, ini ada beberapa hal yang mungkin ini kan ada tingkatan-tingkatan ya yang saya tahu. Di sini ada kitab-kitab yang juga sudah dibeli dan sudah disiapkan. Nah, mungkin apa yang kira-kira disampaikan pada tahapan-tahapan tingkatan 1 misalkan? Jadi ini kita menggunakan karena memang yang untuk tingkatan 1 masih di awal ya. Jadi kita nggak langsung kemudian memaknai kitab gitu, tapi kita belajar seperti ini tajwid praktis. Jadi belajar Al-Quran itu mengenai huruf-huruf yang ada di Al-Quran, kemudian tanwin, nun sukun, kemudian tajwidnya, idhar, ikhfa, yang seperti itu. Kemudian karena Al-Quran itu bahasa Arab, maka kita harus belajar bahasa Arab. Belajar bahasa seperti itu. Belajar akhlak, belajar hadis. Nah ini kitab-kitab yang kita siapkan itu lebih banyak kitab yang terjemah karena memang di awal ya masih awal kalau langsung dipakai kitab tanpa harokat, kitab gundul ya mungkin kan gitu. Kemudian guru juga biar lebih mudah karena guru mungkin alumni pesantren yang kita persiapkan nanti biasanya kan langsung maknai kitab gundul kan gitu kan. Nah kalau menyampaikan itu tanpa susah pakai bahasa Indonesianya, nanti murid-muridnya ada yang bahasa Sunda, ada bahasa yang lain, bahasa Madura lah, terus gimana? Jadi kita harus ya itu tadi personalisasinya tadi itu. Ya teman-teman semua, tentunya ini suatu hal yang baru yang mungkin kita lihat selama ini pesantren itu adalah anak-anak datang ke suatu lokasi yang dinamakan pondok pesantren. Nah, kita ingin mendekatkan bagaimana menu-menu pesantren ini ke rumah sehingga nanti tentunya ada persiapan, ada tahapan persiapan bagaimana anak-anak ini pesantren. Dan itu akan kita lakukan mungkin pada bulan-bulan awal sehingga pada saat kita membuat MOU, kesepakatan anak orang tua dengan satuan pendidikan yang menyelenggarakan program ini, kita akan menyiapkan orang tuanya juga dan anaknya juga pada tahapan-tahapan bagaimana orang tua bisa menjadi fasilitator di rumah. Dan kemudian akan kita bimbing juga orang tua untuk bisa mengajarkan beberapa kitab-kitab yang kita buat. Dan nantinya juga ada setoran-setoran, nantinya juga anak-anak juga akan datang ke tempat kami, ke tempat yang dituju, camp, pesantren kita untuk mukim di situ. Mungkin akan kita tentukan, bisa mungkin akhir minggu, bisa mungkin weekend, 2 minggu sekali, dan mungkin 1 bulan sekali kita atur nanti sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi dan tidak setiap hari ya? Setiap hari. Tapi tentu ada juga target-target setiap hari yang harus dilakukan, mencari
menyangkut dari akhlak, menyangkut dari mungkin selain akhlak itu ada fikih dan sebagainya, yang itu target harian yang harus dipelajari. Dan itu akan kita pandu dengan online dan sebagainya. Ada lembar kerjanya. Ada lembar kerja juga. Jadi seperti itu. Jadi kegiatan ini tentu terstruktur dan kita menggunakan rujukan yang jelas, ada sanad yang ada yang kita pakai, jadi kita tidak diawang-awang, semua ada target. Dan moga-moga pada program pesantren ini menjadi salah satu pilihan masyarakat yang mungkin saat sekarang belum bisa melepas anaknya untuk pesantren. Karena seperti kita ketahui bahwa tanggung jawab pendidikan itu orang tua terlibat ya. Sebenarnya iya. Harus terlibat ya. Karena orang tua, satu pendidikan, masyarakat, pemerintah harus terlibat. Jangan sampai kita cuma menyerahkan saja. Nah ini yang kita coba gali kembali bagaimana orang tua perannya pada pendidikan. Dan pendidikan ini kita tambahkan selain dengan akademis, ada pendidikan pesantren yang harus diajarkan orang tuanya. Sehingga akan elok kalau orang tuanya misalkan belajar hafalan, anak juga belajar hafalan. Jangan sampai orang tuanya nggak pernah hafalan, anaknya dipaksa untuk hafalan gitu. Itu jadi orang tuanya nggak belajar tentang akidah akhlak, tapi anak dipaksa untuk akidah akhlak dan sebagainya. Ini nggak nyambung. Akhirnya anaknya yang komplain ke orang tuanya, orang bapak ngomongnya gitu kok. Ya, tata keramanya mungkin orang tua bagaimana? Ini yang kita akan coba jembatani dengan adanya program pesantren ini. Mungkin ada satu yang disampaikan tentang ini, mungkin pesan-pesan dari orang tua yang lain untuk mempersiapkan ini, barangkali. Jadi untuk homeschooling plus pesantren itu memang peran orang tua lah yang kemudian nomor satu. Berbeda ketika kita di pesantren ya, orang tua wis nitipkan, memasrahkan kepada masyayikh ya, kepada para kiai yang ada di pengasuh pondok pesantren tersebut. Nah, kalau di sini pengasuh dalam artian guru itu kemudian mengkontrol aja, nanti pengasuh utamanya ya siapa ya, orang tua gitu, orang tua. Nanti apakah kemudian orang tua mau menitipkan, misal ada guru yang datang ke situ atau anaknya ikut ke satu pesantren tertentu, mitra ya, tapi nanti pulang ke rumah karena mungkin masih belum bisa bersosialisasi, mandiri dan sebagainya, ada trauma atau seperti apa. Nah, ini menjadi solusi bagi kita semua. Jadi pesantren tidak harus kemudian menjadi citra yang mungkin menjadi miring kan gitu. Sekarang juga saya jadi takut. Ada beberapa orang yang mengatakan kemarin 109 sekian tuh terindikasi seperti inilah. Kan jadi sedih sebagai radikalisme. Terus kemudian pesantren itu tempat bullying tentang masalah seksual seperti itu, kekerasan seksual dan sebagainya. Apalagi yang kemarin itu ada pengasuh yang katanya pesantren, padahal sebenarnya bukan pesantren tapi rumah tahfidz gitu. Itu kan ya sesuatu yang ayo kita benahi, harus kita jawab dan harus kita lakukan suatu pelayanan yang mungkin muka-muka ini lebih aman, lebih bisa memberikan solusi ya. Iya, jadi sebenarnya tetap kembali tanggung jawabnya kepada orang tua. Meskipun anaknya ikut di dalam pesantren, sebenarnya tetap tanggung jawabnya pada orang tua ya. Orang tua bagaimana sih memilih pesantren yang baik ya kan. Ketika kemudian anakku seperti ini di pesantren ini, berarti orang tuanya tidak memilih menyiapkan yang baik, mengontrol, paling tidak tanya kabar atau apa. Mungkin ya wes ditinggal aja. Nah, ini kan yang kemudian akhirnya anaknya menjadi seperti itu yang tidak diinginkan. Itu. Ya, moga-moga apa yang kita buat ini menjadi satu barokah bagi semua, dan kita niatkan untuk bagaimana kita memudahkan orang tua mendapatkan layanan pondok pesantren yang tepat, yang itu bisa hadir di rumahnya masing-masing. Dan moga-moga ini menjadi satu solusi bagaimana kita lebih mendekatkan diri pada Allah, lebih dekat kita bermanfaat bagi masyarakat. Karena di sini ada beberapa hal yang kita sampaikan, ada akademis, keterampilan juga, dan ilmu pesantren yang ada di diniyahnya. Moga-moga inspirasi hari ini bisa bermanfaat, dan tentunya silakan tunggu saja kabar dari kami. Moga-moga sesegera mungkin kita bisa beri info bagaimana kegiatan yang harus dilakukan bagi orang-orang tua pembelajar yang memang membutuhkan layanan pesantren di rumahnya masing-masing. Terima kasih Ustaz Dhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.